wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda illa yaumil liqa'illah ma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan setelah kematian. Dan alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain itu seperti bisa melihat, bisa menghirup udara yang segar, merasakan dingin, itu juga bagian dari nikmat. Alhamdulillah. Salawat tering salam kita haturkan, kita hadiahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Rasul sekaligus Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh syariat yang benar itu Nabi Muhammad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana salatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu salat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak diajari syarat-syaratnya langsung, tidak wajib rukun, tidak, tapi lihat dulu, contoh dulu. Dan Nabi SAW adalah seorang manusia seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah diutus, sudah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Nabi ke pasar, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi juga berkeluarga, Nabi puasa, Nabi juga ngobrol santai-santai, nongkrong-nongkrong bersama para sahabat. Itu Nabi seperti kita. Tapi bedanya Nabi itu semuanya sebagai contoh yang harus kita contoh. Sama-sama tidur, tapi tidurnya Nabi sama tidurnya kita beda, Pak. Kalau kita tidur, itu seluruh anggota tubuh kita itu ikut tidur. Tapi kalau Nabi, matanya saja yang merem, hatinya tidak ikut tidur. Makanya sebagian salah satu cara wahyu itu turun yaitu melalui mimpi. Itu. Makan, Nabi juga makan, Pak. Makanya ketika Nabi itu berdakwah, para nabi dan rasul berdakwah, dikeceh, masa Nabi makan, masa Nabi dan lain sebagainya. Kata Allah, yaitu sudah sunnatullah Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia. Karena Nabi dan Rasul tugasnya yaitu melaksanakan syariat agama sesuai dengan manusia. Kalau malaikat itu diciptakan sesuai dengan perintah Allah. Waktu diciptakan itu untuk sujud, ya sujud sejak pertama kali dia diciptakan sampai besok di akhirat sujud tok.
ada malaikat peniup sangkakala. Tugasnya tok itu, meniup trompet hari kiamat dan kebangkitan. Itu tok. Ada tugasnya membagi rezeki. Ya itu saja. Tidak ada sambilan malaikat itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat ke bumi untuk jadikan contoh, tidak bisa, Pak. Malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Akal ada, hawa nafsu tidak ada. Malaikat tidak makan, sedangkan yang disuruh nyontoh makan. Gimana caranya nyontohnya? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi beristri, Nabi makan. Makannya Nabi seperti apa? Ya ayuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, kata Allah. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, makanlah kamu dari barang-barang yang baik. Wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkeluarga, punya cucu juga Nabi itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah kita. Uswah itu yang pantas dicontoh. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi kepada cucu-cucunya? Apakah galak? Tidak. Di medan perang Nabi itu melihat saja gemetar musuh, Pak. Tapi ketika di rumah jadi kuda-kudaan Hasan Husain, Pak. Itu Nabi SAW. Bukan kok di kantor galak, di rumah juga galak. Nggak gitu, Pak. Nabi itu santai sama sahabat. Padahal Nabi ini manusia terbaik, makhluk terbaik di muka bumi ini. Tapi masih ngobrol sama sahabat, guyon sama sahabat. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kalau sudah jadi atasan Siti ke atas, udah susah senyum. Apalagi di kantor, susah senyum. Jaim, jaga image katanya. Enggak Nabi itu. Nabi itu kalau ketawa para sahabatnya sampai terlihat giginya, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mukaddimah tadi, Pak. Baru mukaddimah. Hampir seluruh kitab hadis ada hadis ini, dan insya Allah semua kita hafal. Apa hadisnya? Hadis ini cuma diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu, Pak. Kata para sahabat, kata ulama, hadis yang pendek ini segini saja, walaupun ada belakang-belakangnya, hadis sepotongan hadis ini itu adalah sepertiga dari agama, Pak. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita itu tergantung pada niatnya. Niatnya yang baik. Berapa banyak amalan yang besar bisa jadi kecil gara-gara niat. Bisa juga amalan yang kecil jadi besar gak cuma hanya karena niat.
Besok di akhirat itu yang masuk pertama ke neraka ada 3 golongan, Pak. 3 golongan, yang 3 golongan ini adalah golongan orang-orang terpandang di akhirat. Amalnya luar biasa. Yang pertama, orang yang kaya, dermawan, tapi sedekahnya, kedermawanannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena supaya ditulis jadi donatur masjid, supaya ditulis menjadi apa? Dermawan, dipanggil orang dermawan. Itu niatnya. Kata Allah, ketika orang ini menghadap sama Allah, ditanya, apa yang kamu perbuat di dunia? Saya berinfak, saya bangun masjid di mana-mana, saya bangun ini, bangun itu, bangun rumah sakit, hanya karena Engkau ya Allah. Kata hamba ini, kadzabta, kamu bohong, masuk ke neraka. Masuk ke neraka, Pak. Yang kedua, orang yang alim, orang ahli baca Al-Quran, tapi bacaannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, supaya wow. Ini yang ngomong insyaallah enggak kena. Ini yang ngomong ini hati-hati nih, Pak. Supaya di jamaah tertarik sehingga bahasanya diperbagus, bacaannya diperindah, bukan karena Allah, tapi supaya disebut orang ahli baca Al-Quran, supaya disanjung, Masya Allah Ustadz itu ceramahnya bagus, Masya Allah Ustadz itu bacaan Al-Qurannya bagus. Itu saja. Kata Allah, masukkan dia ke neraka. Golongan kedua. Golongan yang ketiga, Pak, itu adalah orang yang mati syahid di jalan Allah, berjuang menegakkan kalimat Allah, tapi niatnya hanya untuk disebut sebagai pahlawan atau pemberani. Dia sudah berjuang jihad. Mungkin kalau sekarang kena bom misalnya, wafatnya kena bom di medan perang. Luar biasa itu. 70 bidadari menanti dia di surga, Pak. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi tadi karena si golongan ini tadi berperangnya hanya untuk supaya disebut orang pemberani, disebut pahlawan, maka Allah berfirman, seret dia ke neraka. Gara-gara niat. Gara-gara niat. Seorang Imam Ghazali waktu nulis kitab itu dulu bolpennya kan nggak kayak sekarang, ada pakai kuas gitu tintanya, diletakkan itu bolpenanya ini diletakkan, tiba-tiba ada lalat yang hinggap minum tintanya, Pak. Ditunggu sama beliau, sampai lalat ini pergi sendiri. Remeh apa remeh ini amalan ini? Amalan nunggu lalat minum ditintai ini. Ini amalan yang Masya Allah atau biasa saja? Amalan biasa saja, Pak. Ringan. Paling nunggunya itu nggak sampai 10 menit. Tapi karena nunggu ini karena Allah, untuk mencari ridho Allah, maka ini penyebab masuk surga, Pak. Nunggu lalat minum ini, Pak. Beda sama 3 golongan tadi. Makanya kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanah itu disebutkan, hamba itu
masuk surga karena 3 hal, Pak. Dekat sama Allah, dapat ridho Allah, itu 3 hal. Yang pertama itu melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban itu apa? Bagian dari melaksanakan kewajiban yaitu meninggalkan perkara yang haram. Itu dia. Jadi kewajiban itu bukan cuma salat tok, Pak. Salat, puasa, haji, zakat itu benar wajib. Tapi yang lebih wajib lagi yaitu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih wajib. Yang kedua, itu karena melaksanakan perkara-perkara sunnah. Masya Allah, kalau kita ikut sunnah, Pak, wudu itu beberapa sunnah itu. Ada banyak kesunahan wudu. Sholat itu banyak kesunahan sholat. Belum sunnah-sunnah yang lain. Termasuk perkara sunnah yaitu meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Apa makruh itu? Mungkin di sini ada sebagian, mohon maaf, ngerokok itu ada 2 hukumnya, Pak. Bisa haram, bisa makruh. Nggak bisa sunnah, Pak. Apalagi wajib. Bagi saya rokok itu udah wajib. Nggak ada, Pak. Ya. Meninggalkan yang makruh. Tidur pagi itu makruh. Apalagi tidur sore itu juga makruh. Begini-begini ketika sholat itu makruh. Apa namanya itu? Nah, ini yang bunyi-bunyi ini. Itu makruh. Makruh meludah ke depan itu juga makruh. Banyak. Meninggalkan yang makruh itu bagian dari kesunahan. Yang ketiga, ya, cara kita dekat sama Allah. Yang ketiga, yaitu meniatkan dengan niat yang bagus. Ya, niat dengan niat yang bagus. Contoh, makan, hukum makan apa, Pak? Wajib, sunnah, atau mubah? Makan. Perkara mubah. Tapi kalau niatnya makan itu supaya punya tenaga untuk baca Al-Quran, punya tenaga untuk sholat, maka makannya bernilai ibadah. Tidur malam itu, tidur pagi, tidur siang, kalau diniatkan mengikuti sunnah Nabi, qailullah, pahala. Jalan-jalan, lari, jogging, kalau diniatkan untuk menjaga nikmat Allah, pahala. Tapi kalau cuma biar bugar, tidak pahala. Supaya enggak encok lari pagi, tidak pahala, Pak. Maka pinternya seorang muslim itu ada bagaimana dia menata niatnya. Karena niat seorang muslim itu sudah ibadah, sudah pahala sebelum amalnya dilaksanakan. Contoh, duduk gini, niat saya nanti mau sedekah, mau ini, mau itu, mau itu kebaikan. Itu sudah pahala, satu pahala. Kalau tidak bisa dikerjakan karena ada urusan, ada apa-apa, tetap dapat pahala. Dikerjakan 2 pahalanya, Pak. Tapi tidak bisa meniatkan kemaksiatan dengan kebaikan. Contoh, naudzubillah min dzalik,
beli minuman khas Bekonang, apa niku? Ciu. Saya minum ciu, niatnya membantu yang penjual ciu supaya dapat rezeki. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya membeli ini supaya dagangnya laris. Tidak bisa. Kalau yang didagangkan itu haram. Tidak bisa. Contoh. Apa contohnya lagi? Banyak contoh-contoh yang maksiat-maksiat itu. Tidak bisa. Saya mencuri supaya bisa umroh. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kemaksiatan tetap kemaksiatan walaupun niatnya baik. Diniatkan untuk kebaikan tidak bisa. Enggak ada niat baik ya. Kalau kemaksiatan. Itu. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang memiliki niat yang baik. Niat yang baik dimanapun, niatkan yang baik. Mau kerja, niatkan untuk biaya sekolah putra putrinya, apalagi putra putrinya yang mondok, itu luar biasa. Kerja banting tulang, diniatkan supaya mencari nafkah yang halal, bisa memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Dan ibu-ibu niat niat khidmat sama ahli ibadah, sama suami, insyaallah pahalanya gede. Pahalanya gede. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shfi marda ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa tullabana min khiyari ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.